Pertarungan Pilkada Indramayu tahun 2024 kini kian memanas usai calon Bupati Nina Agustina perang terbuka dengan rivalnya Lucky Hakim. Perang terbuka ini berawal dari video Nina yang memarahi warga viral di media sosial. Dalam video tersebut, Nina merasa diadang saat melintas di desa Kecamatan Suka. Dia juga diduga tersinggung karena beberapa warga mengacungkan 2 jari yang merupakan nomor urut Lucky Hakim. "Saya lewat baik-baik. Kenapa kamu mencegat saya? Semuanya tadi mengacungkan jari angka 2, ngapain?" ujar Nina berdasarkan rekaman video. "Kalau Anda merasa susah sama saya sebagai bupati, saya yang tanggung jawab. Saya akan telepon Kapolres saya dicegat sama orangnya Lucky Hakim," ujar Nina. Nina kemudian meminta KTP warga dan mengancam melaporkan kepada pihak kepolisian. Nina juga mengaku anak mantan Kapolri Jenderal Dae Bachtiar. "Kamu KTP-nya mana? Saya anaknya Dae Bachtiar. Saya bawa Anda ke polsek. Kita bicara soal hukum," tegas Nina lagi terdengar dalam video. Setelah video itu viral, Lucky Hakim memberikan tanggapan. Lucky Hakim merasa tak yakin pendukungnya mencegat Nineng, sebab Nina selalu dikawal patroli dan pengawal patwal polisi, jadi tidak mungkin dicegat oleh warga, ucap Lucky Hakim. Menurut Lucky Hakim, Nina seharusnya tidak bersikap kasar pada rakyat. Dia lalu menyinggung gaji yang diterima. Nina sebagai kepala daerah berasal dari kantong rakyat. Ingat, pejabat itu dibayar oleh keringatnya rakyat. Bupati itu kan digaji oleh rakyat. Jadi orang yang sedang dimarah-marahi itu adalah orang yang menggaji bupati tersebut, pungkas Lucky. Kekuatan suara partai pendukung. Jika dilihat dari suara sah partai pengusung, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu Lucky Hakim Syalfuddin bisa mengantongi 144.812 suara sah. Suara ini merupakan akumulasi dari 7 partai pengusung dengan rincian Nasdem 46.522 suara, PKS 56.312 suara, Partai Buruh 5.843 suara, PKN 1.648 suara, PBB 1.112 suara, Gelora 18.454 suara, dan Hanura 14.921 suara. Sementara itu, pasangan Nina Agustina Tobroni bisa mengantongi lebih banyak yakni 455.984 suara. Jumlah tersebut bisa diperoleh dari 9 partai pengusung dengan rincian PDIP 168.880 suara, PKB 179.567 suara, Demokrat 49.811 suara, Perindo 30.387 suara, PPP 13.103 suara, PSI 12.290 suara, Partai Umat 1.947 suara, Partai Prima 0 suara, Garuda 0 suara. Berdasarkan suara sah dari partai pengusung, maka pasangan Nina dan Tobroni unggul dibanding pasangan Lucky Syalfuddin dengan jumlah suara masing-masing adalah 144.812 suara dan 455.984 suara. Selain dua paslon itu, ada pasangan Bambang Hermanto dan Kasan Basari yang diusung Partai Golkar dan Gerindra. Bambang Hermanto merupakan seorang politisi Partai Golkar yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya. Sedangkan Kasan Basari, kader Partai Gerindra, seorang pengusaha yang aktif di dunia politik, pernah tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu maupun Provinsi Jawa Barat. Survei terbaru jelang coblosan Pilkada Indramayu tahun 2024. Ini rilis Puskaptis. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis Puskaptis kembali merilis hasil survei terbaru untuk Pilkada Indramayu 2024. Survei dilakukan terhadap 3 pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, yakni paslon nomor urut 1, Bambang Hermanto Kasan Basari,
paslon nomor urut 2, Lucky Hakim Syafudiyah dan paslon nomor urut 3 Nina Agustina Tobroni. Rilis hasil survei Puskaptis diterima Sabtu 9 November tahun 2024 atau 18 hari menjelang coblosan pilkada. Dari data rilis terbaru yang diterima, paslon Lucky Hakim Syafudiyah masih di atas angin daripada kedua rivalnya. Tingkat keterpilihan kepada paslon yang diusung Partai Nasdem dan PKS ini mencapai 59,1%. Jauh meninggalkan paslon incumbent Nina Agustina Tobroni yang hanya meraih 27,1%. Atau selisihnya mencapai 32%. Sedangkan paslon nomor urut 1, Bambang Hermanto Kasanbasari, stagnan di angka 8,8%. Sementara yang belum memilih 5%. Senior analisa Puskaptis, Tan Laurensi, mengatakan metodologi kerja survei yang dilakukan adalah sampel dipilih sepenuhnya secara acak probability sampling. Dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat multistage random sampling. Dengan memperhatikan urban rural serta proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Kegiatan pengambilan sampling yang dilakukan pada periode tanggal 4 sampai 8 November tahun 2024 melalui wawancara tatap muka face-to-face interview, serta menggunakan kuesioner terstruktur structured interview. Dengan unit sampling primer survei ini adalah desa dan kelurahan dengan sampel kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu. Menurutnya, metode pengambilan data menyasar responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan tingkat quality control dilakukan terhadap hasil wawancara yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel dan dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. Kami telah diambil dari jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error kurang lebih 2,8 sampai 4% pada tingkat kepercayaan 95%, tuturnya. Tan memprediksi tren paslon Lucky Syed terus unggul dari paslon lain, karena dipicu adanya peristiwa yang dapat merubah angka swing voter mengalami penurunan secara sporadis. Ia menduga pergeseran angka voter dan perilaku responden berpindah ke paslon nomor 2 cukup bagus dibandingkan sampling yang diambil pada 2 Oktober tahun 2024 kemarin. Tan menambahkan, Puskaptis akan kembali mengambil random sampling menjelang hari tenang, guna mengukur angka swing voter dan kegamangan pemilih yang masih belum menentukan pilihan. Dari pantauan di lapangan perilaku pemilih yang masih belum menentukan pilihan sudah sangat tipis. Dari 100 sampling voter nyaris tidak ditemukan, pungkasnya.